Gila bener nih, ini kayaknya PDIP nggak punya malu deh demi seorang Hasto Kristianto. Iya, bener banget. Demi seorang Hasto Kristianto, PDIP rela ngelakuin apapun itu Bu demi... Mega melakukan upaya damai ini itu sekedar memang untuk menyelamatkan Hasto karena mungkin Sekjen Hasto bisa menjadikan problem. Pikiran Pak Prabowo sendiri sih yang seringkali tidak disuplai oleh data dan informasi yang akurat dari bawahan-bawahannya. Loh, kok informasi diumpat-umpat, Pak? Bukannya harus transparan? Enggak. Aduh. Halo sobat-sobat sudut pandang, kembali lagi bareng aku Jub di sini dan tentunya kita akan membahas info-info menarik seputar dunia perpolitikan tanah air gitu ya teman-teman semuanya. Nah, menarik dari informasi yang dari awal tadi, kita masih menyambung soal Pak Hasto Kristianto. Jadi teman-teman benar banget, PDIP itu rasa-rasanya kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ini kok kayak rela banget melakukan apapun itu demi seorang Hasto Kristianto. Sepenting apa sih sebenarnya seorang Hasto Kristianto bagi Ibu Megawati? Karena kayaknya ini kali pertama deh PDIP sampai segininya ke kadernya. Kalau kita melihat lah ya, beberapa kader PDIP pernah kesandung kasus, tapi tidak pernah sampai diperlakukan seperti ini. PDIP rela melakukan apapun itu demi Pak Hasto Kristianto tidak dipenjara. Minggu kemarin orang bicara, orang PDIP juga, dia bilang, bah, mereka sudah telepon-teleponan. Itu sebabnya Hasto tidak ditahan. Tetapi intinya adalah bahwa sebetulnya ada kontak antara Pak Prabowo dengan Bu Mega. Menurut 2 atau 3 orang yang saya temui di PDIP. Sudah telepon-teleponan. Bang, Bu Mega betul-betul. Bu Mega melakukan upaya damai ini itu sekedar memang untuk menyelamatkan Hasto karena mungkin Sekjen Hasto bisa menjadikan problem beliau menjadi problem institusi gitu sehingga Bu Mega harus atas nama institusi menyelesaikan problemnya Hasto. Kita nggak tahu itu, atau tapi apa saya kira mereka apa bang? Kita tidak tahu persis seperti apa, tetapi intinya adalah ada hitung-hitungan jangka panjang. Perhitungan jangka panjang untuk selalu dekat. Kalaupun oposisi tetap harus dekat, gitu. Jika masuk ke dalam mungkin juga akan diterima. Kira-kira gitu aja. Berarti menurut abang PDI ini belum di dalam nih sekarang? Ya kan setengah di dalam, setengah di luar. Ya, itu tadi kita mendengarkan katanya Pak Prabowo dan juga Bu Megawati itu saling telepon-teleponan untuk menyelamatkan Pak Hasto Kristianto. Ini tadi makanya aku bertanya ya, kenapa kok sampai sebegininya? Emang seberapa penting sih Pak Hasto bagi PDIP? Seberapa penting Pak Hasto bagi Ibu Megawati? Apakah benar yang pernah dikatakan oleh seorang pengamat politik waktu itu, saya lupa namanya siapa ya. Dulu beliau tuh pernah mengatakan seperti ini. Sebenarnya memang bisa aja gitu loh, Sekjen PDIP itu diganti. Bahkan sudah ada beberapa nama yang dirasa cocok untuk menggantikan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP. Cuma yang menjadi kendala adalah akankah Ibu Megawati bisa seleluasa seperti Pak Hasto Kristianto sebagai sekjennya? Apakah nanti Ibu Megawati bisa dan mau untuk secara blak-blakan seperti dia memperlakukan Pak Hasto Kristianto? Ada tuh pengamat politik yang pernah mengatakan seperti itu. Makanya ketika dengan adanya hal-hal yang dilakukan oleh PDIP sampai-sampai ada yang mengatakan nih, katanya Ibu Megawati telepon-teleponan demi Pak Hasto Kristianto, saya jadi berpikirnya tuh, demi seorang Pak Hasto Kristianto ya, PDIP tuh rela melakukan apapun itu, bahkan itu apa ya? Kalau dibilang merendahkan partainya ya bisa ditafsirkan begitu juga teman-teman. Apakah kalian juga menafsirkan itu atau kalian punya tafsiran lain? Coba tulis di kolom komentar ya. Tapi ada tapinya nih. Menariknya lagi, hal ini tuh sebenarnya sudah dikonfirmasi gitu loh. Sudah dibantah soal adanya telepon-teleponan ini. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah isu adanya telepon antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo sehingga Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak langsung ditahan penyidik KPK
usai diperiksa. Dasko membenarkan ada beberapa pihak menanyakan isu yang sama kepadanya. Dasko menjelaskan soal penegakan hukum terhadap Hasto merupakan ranah KPK, tidak ada kaitannya dengan Prabowo. Ya, ada beberapa pihak yang menanyakan hal yang serupa, tetapi menurut saya soal kewenangan dalam penegakan hukum itu kan memang oleh KPK. Nah, sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan ya tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra, demikian. Tapi kemarin benar nggak Bang Bu Mega telepon? Belum ada. Nah, itu dia, itu pernyataan dari Pak Dasko yang jelas-jelas membantah soal adanya telepon-teleponan itu. Terus sumbernya dari mana dong tadi yang mengatakan kalau Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo Subianto telepon-teleponan untuk menyelamatkan ya masa depannya Pak Hasto Kristianto lah ya gitu. Ini menarik teman-teman, kayak gimana ya? Kalau semisalkan itu tanpa adanya sumber gitu, kok ya berani-beraninya gitu mengatakan di publik kalau semisalkan Ibu Megawati dan juga Pak Prabowo Subianto itu telepon-teleponan perkara itu. Ya kan pastinya PDIP ke bawah juga dong ya kan, sedangkan dari Gerindra pun seperti itu. Nah menariknya lagi teman-teman, gak sampai di sini aja. Sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sikap-sikap PDIP, sering sih ya kita menemui dan menerima fakta kalau ternyata PDIP itu agak ya terbilang mencela-menceli lah ya. Ini dia contohnya, PDIP akui dukungan nyata rakyat kepada Pak Prabowo yang mendapat tingkat kepuasan 80%. Saya bilang sama Sekjen, udahlah kita ini kan lagi prihatin, gak usah rame-rame. Tadinya saya mau bikin kan besar gitu, karena saya yakin pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi, gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Tuh kan, sudah mulai kelihatan tuh. Kelihatan bagaimana mencela-mencelinya gitu loh. Makanya tadi di awal aku bilang, gila banget. PDIP tuh rela banget lakuin hal apapun. Yang awalnya bahkan katanya mendukung pemerintahan. Ternyata kemarin di HUT PDIP masih menyinggung soal hasilnya. Ya mengatakan, saya pede banget gitu loh dengan pilihan saya pasti menang. Ternyata tidak menang. Katanya direkayasa lah dan lain sebagainya. Tolong Ibu. Saya tahu ibu itu pede banget gitu ya dalam mengusung hal-hal semacam ini, pasti ibu itu pede. Tapi jangan sampai kepedean ibu itu seolah-olah mengklaim kalau memang benar-benar yang ibu usulkan, yang ibu usung itu benar-benar akan menang. Ini pertandingan, Bu. Pertandingan. Jangan sombong dulu. Jangan pede dulu, maksudnya dalam hal pede yang terlalu tinggi itu jangan. Kalau sudah seperti ini, malu kan jadinya gitu loh. Malu karena apa? Karena sebelumnya ibu tuh udah bilangnya bakal menang, pasti menang. Boleh, sebagai seorang pejuang perlu banget mental seperti itu. Tapi sebagai seorang pejuang yang katanya partai besar, itu harusnya juga menerima hasilnya. Hasil kekalahan. Harus menerima dong. Katanya partai demokrasi. Tapi kok setiap kali kalah malah rasa-rasanya tidak melihat sisi demokrasinya nih saya gitu loh. Ketika kalah teriak-teriak yang katanya ini kecurangan, ini pasti ada permainan dan lain sebagainya. Contohlah ketika di pilkada kemarin. Pasti teman-teman tahu lah ya bagaimana sikapnya PDIP yang luar biasa, agak mencela-menceli. Di daerah yang PDIP menang, oke, ini hasil yang baik gitu. PDIP mengatakan ini kontestasi yang sangat luar biasa jujurnya. Tapi di daerah yang kalah, PDIP ngeklaim, oh ini ada parcok, ini ada intervensi dari pihak sana sini. Gak masuk akal, Bu, gak masuk akal. Jadi harusnya dari pengalaman hari ini harus dijadikan
pembelajaran kalau saya mengatakan seperti itu. Bukan kok saya bermaksud untuk menggurui ibu, itu bukan. Ini cuma masukan dari wong cilik, Bu, ya. Wong cilik, saya cuma rakyat aja. Rakyatnya, ya. Cara untuk menggoyahkan kekuatan oposisi adalah kalau nggak dikerasin, diiming-imingin. Iya. Mereka sudah lakukan itu dengan ormas keagamaan. Nah sekarang kampus juga mau dibuat seperti itu. Padahal kan kemarin tuh pas zamannya ujungnya Jokowi, yang keras bersuara kan kampus loh. Sekarang mau dilemahkan dengan cara dikasih duit. Dikasih enak itu. Kalau kita mau fair ya, memang tadi saya bilang oke lah 3 bulan tuh nggak lama gitu. Tapi kan minimal ada langkah-langkah tertentu yang ditunjukkan harusnya. Oke, kita mulai benahin ini. Ya walaupun kita mesti fair 3 bulan itu sebentar, tapi dalam 3 bulan itu harusnya mereka bisa lebih banyak transparan gitu ke publik. Ini apa sih dipecah gini? Hukum tuh mau dibawa ke arah mana? HAM-nya mau dibawa ke arah mana? Kenapa ini dipecah begini dan seterusnya? Kan banyak blunder ya menteri-menteri. Itu Mbak Bibip melihatnya itu murni persoalan komunikasi atau memang ada isu terkait koordinasi dari komando atau seperti apa gitu? Pikiran Pak Prabowo sendiri sih. Yang seringkali tidak disuplai oleh data dan informasi yang akurat dari bawahan-bawahannya. Waduh, ini komentar soal di pemerintahnya Pak Prabowo Subianto. Soal katanya kalau menurut Ibu Bivitri Susanti, 100 kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto, 100 hari kepemimpinannya Pak Prabowo Subianto itu dinilai belum signifikan. Padahal dari segi survei kita sudah mengetahui bagaimana tingkat kepuasan dari masyarakat. Kalau kita melihat, aku bukan kok maksud menjelekan tuh bukan. Cuma rekam jejaknya dari Bivitri Susanti kan seringkali menarasikan hal-hal semacam yang cukup bertentangan lah dengan kebanyakan orang gitu. Sama seperti kali ini. Kalau sebelumnya beliau keras banget mengkritik Pak Joko Widodo, kali ini agak melipir-melipir nih ke Pak Prabowo Subianto. Sebenarnya kalau soal mengkritik itu nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa, asal kritiknya membangun. Yang seringkali terjadi di Indonesia adalah banyak orang yang bersembunyi di balik kata kritik. Kenapa aku mengatakan seperti itu? Karena mereka menganggap kritik tapi pada aslinya mereka itu menghina. Benar-benar menghina. Contoh ketika di pemerintahnya Pak Joko Widodo. Sering kan seperti itu? Ada orang yang katanya akademisi, mengkritik keras pemerintahan, tapi dengan kata-kata yang sangat tidak sopan sekali. Sangat tidak sopan. Dan menurutku itu sudah bukan lagi mengkritik. Kalau mengkritik harusnya ada hal yang mereka sarankan untuk membangun lebih baik. Tapi itu tidak. Tidak. Cuma kritikan hinaan yang mereka sampaikan di media. Dan setiap kali kritik sama isinya. Sama. Makanya aku tuh heran gitu loh. Heran kenapa orang-orang itu melihatnya dari kacamatanya sebelah aja. Tidak dari kacamata yang sama. Pujian Jokowi ke pemerintahan Prabowo direspon Gerindra. Guys, kemarin ternyata Jokowi sempat kasih pujian loh buat pemerintahan Prabowo yang udah bekerja selama 100 hari. Sementara itu, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko bilang kalau semua pujian yang disampaikan Jokowi itu harapan semua orang. Dasko juga pastiin guys, semua program Prabowo itu cuma buat kesejahteraan rakyat. Dasko juga jelasin Prabowo sendiri sangat berusaha maksimal agar semuanya berjalan sesuai dengan visi dan misi waktu kampanye kemarin. Menurut kalian, pemerintahan Prabowo udah pantas dapat pujian apa belum sih guys? Ketika tadi pemerintahnya Pak Prabowo Subianto dinilai kurang gimana gitu sama Ibu Bivitri, kalau hal ini berbeda. Pak Joko Widodo memuji kinerjanya Pak Prabowo Subianto selama 100 hari ini, ya memang sesuai dengan survei dari Litbang Kompas yang mengatakan tingkat kepuasannya cukup tinggi teman-teman, 80% ke atas gitu. Cukup tinggi itu, bukan cukup tinggi aja, itu menurutku luar biasa tinggi gitu loh. Memang benar tidak 100%. Ya mana ada sih yang 100% kan nggak ada teman-teman gitu loh. Jadi dengan nilai segitu di 100 hari kepemimpinannya aku rasa itu sangat luar biasa. Makanya Pak Joko Widodo memberikan pujian gitu. Bahkan itu direspon juga oleh Gerindra. Teman-teman media saya kira cukup banyak bahan ya. Presiden RI Prabowo Subianto meminta wartawan keluar dari ruangan guys.
Usai berbicara selama kurang lebih 30 menit dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025. Prabowo pun menyebut jika wartawan pasti sudah memiliki banyak bahan berita dari berbagai informasi yang telah ia sampaikan. Ia pun mengaku bahwa dirinya dan Kabinet Merah Putih akan membicarakan hal-hal yang wartawan belum boleh tahu. Loh, kok informasi diumpat-umpat, Pak? Bukannya harus transparan? Enggak. Aduh, ini perlu dilurusin ini ya namanya. Bukan kok mau menyembunyikan informasi itu bukan. Aduh, gini. Indonesia itu kan sebuah negara besar, ya kan? Pastilah ada sesuatu hal yang memang benar belum bisa di-share ke media. Jadi memang harus di-keep dulu oleh orang-orang di istana. Ada keterbukaan informasi itu nggak gitu konsepnya. Nggak gitu. Kita negara nih. Di dunia ini banyak negara. Ada beberapa hal yang pastinya hanya boleh diketahui oleh internal saja, tidak boleh nyebar. Karena kalau nyebar ya nantinya efeknya pasti ke Indonesia juga gitu loh. Bukan gitu konsep dari keterbukaan informasi. Makanya tadi dengan baik-baik Pak Prabowo Subianto menyampaikan bahwa saya rasa ini tim media sudah punya banyak informasi karena pastinya dari awal media meliput sampai Pak Prabowo mengatakan hal itu sudah banyak informasi yang disampaikan. Makanya ini perlu ada rapat internal yang benar-benar tidak diliput oleh manapun, oleh siapapun, sehingga informasi ini hanya diketahui oleh internal partai. Itu perlu guys, perlu teman-teman semuanya, perlu banget. Setiap negara pasti melakukan hal itu. Jadi jangan kok disalah tafsirkan kalau Indonesia itu, kalau Pak Prabowo itu, mohon maaf ya, kalau Pak Prabowo itu melakukan istilahnya tidak terbuka di media soal informasi, bukan seperti itu ya. Gimana nih kalau menurut pendapat dari sobat-sobatku semuanya? Yuk langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.